membahas genre hukum dalam Perjanjian Lama. Yang pertama kita akan bahas nanti pengertian dari hukum, yang kedua konsep hukum dalam Perjanjian Lama, dan yang ketiga jenis-jenis hukum. Nah, dari semua jenis-jenis hukum yang ada, nanti aku akan ambil satu jenis untuk kita bahas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh pemerintah atau penguasa. Menurut Belvoit, hukum merupakan aturan yang berlaku di suatu masyarakat yang mengatur tata tertib masyarakat itu atas dasar kekuasaan yang ada pada masyarakat. Jadi, secara umum kita dapat simpulkan bahwa hukum merupakan suatu sistem aturan untuk tata tertib dalam kehidupan yang dianggap mengikat suatu masyarakat dengan tujuan supaya dapat hidup dengan tertib. Setelah di bagian pertama tadi kita mengetahui pengertian hukum itu secara umum, nah pada bagian kedua ini kita mengkhususkannya dalam konsep PL, yaitu konsep hukum dalam Perjanjian Lama. Kata hukum berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah, yang muncul sebanyak 220 kali. Nah, Torah secara etimologis berarti hukum, perintah, petunjuk, dan pengajaran. Nah, Torah ini berasal dari kata yarah, yang secara etimologis berarti melemparkan atau menembak, mengajar atau melatih. Namun, untuk penggunaan kata Torah sendiri, maka maksud yang ditujukan di sini adalah mengajar atau melatih. Kita tahu dalam Perjanjian Lama, hukum yang dimaksud yaitu hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel yang merupakan bangsa atau umat pilihan Allah sendiri. Maka timbul pertanyaan pada setiap kita, mengapa perlu ada hukum? Nah, hukum di sini ada supaya bangsa Israel itu beda dari bangsa lain, supaya bangsa Israel itu tidak dipandang sama atau setara dengan bangsa-bangsa yang bukan merupakan bangsa Allah, supaya bangsa lain mengetahui bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah sendiri. Setelah kita tadi membahas konsep hukum dalam Perjanjian Lama, selanjutnya kita membahas peranan hukum Taurat sendiri dalam sejarah bangsa Israel. Di sini Taurat adalah suatu wujud anugerah Allah bagi umatnya agar mereka menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Nah, hal ini sesuai dalam firman Allah yang dikatakan Tuhan bagi Israel di dalam Keluaran 19 ayat 6 yang berbunyi, "Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, tepat sekali teman-teman bahwa Taurat sendiri merupakan perkataan Tuhan atau perintah Tuhan yang Tuhan kirimkan, yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Selanjutnya, peran Taurat di dalam sejarah bangsa Israel yaitu pemberian Allah pada umatnya untuk mengatur cara hidup mereka sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang ketiga yaitu merupakan ibadah umat Tuhan kepada Tuhan, serta bagaimana bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan Allah memaknai diri mereka sebagai umat Tuhan. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa hukum Taurat ini merupakan role model kehidupan manusia yang merupakan umat Allah. Jika kita tarik pada saat ini berlaku. Meskipun dikatakan bahwa hukum Taurat itu diberikan Allah kepada bangsa Israel, namun pada saat ini firman Tuhan itu bukan hanya diberikan kepada bangsa Israel, namun kepada kita, bangsa Indonesia ataupun bangsa-bangsa lainnya. Nah, jadi hukum Taurat di sini boleh kita jadikan, dan memang seharusnya kita sebagai umat Tuhan kita jadikan hukum Taurat sebagai role model kehidupan kita yang merupakan umat Allah. Nah, selanjutnya kita masuk dalam bagian ketiga yaitu jenis-jenis hukum. Nah, di sini ada hukum kasuistik, yaitu hukum yang memiliki unsur bahasa yang khas. Yang kedua ada hukum apodiktif atau absolut, yaitu hukum yang tidak mengandung pengecualian dan bersifat pasti. Di sini hukum ini sama dengan hukum yang harus atau yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Nah, seperti perintah dan larangan.
Hukum absolut ini ditujukan pada pihak yang jelas, lalu berhubungan dengan moral dan religius. Bentuk yang terkenal dari hukum apodiktif atau absolut ini adalah larangan atau perintah negatif seperti jangan membunuh dalam Keluaran 20 ayat 13, 14, 15 dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu berupa pengingat atau perintah positif. Hal ini tanpa mempertimbangkan pengecualian apapun juga, seperti dalam ayat Keluaran 20 ayat 12 yaitu hormatilah ayah dan ibumu, dan ayat lainnya yang berupa perintah-perintah positif. Yang ketiga yaitu ada hukum apodiktif pembalasan atau lex talionis. Anggapan yang beredar yaitu hukum ini mewakili keadilan yang primitif. Namun sesungguhnya genre hukum ini subjeknya itu adalah kejahatan yang terencana yang mengakibatkan cedera fisik. Yang keempat di sini ada rangkaian hukum, yaitu hukum yang jarang muncul secara terpisah, melainkan terangkai dalam satu kumpulan hukum yang memiliki gaya yang mirip. Jadi hukum-hukum yang memiliki gaya yang mirip itu disatukan menjadi satu kumpulan. Dan yang kelima yaitu hukum pengajaran. Dalam Pentateuch mengandung dua genre pengajaran. Yang pertama yaitu pengajaran imamat yang bertujuan memberikan pengajaran kepada para imam hal-hal profesional seperti prosedur-prosedur ritual. Dan yang kedua yaitu pengajaran ritual yang ditujukan kepada kaum awam tentang cara melakukan atau menjalankan ritual-ritual dengan benar. Setelah kita membahas kelima jenis hukum tadi, pada saat ini kita akan fokuskan pada hukum kasuistik, di mana hukum kasuistik ini biasa disebut dengan hukum kasus, yaitu hukum yang berlaku di situasi tertentu. Hukum kasuistik adalah hukum yang tidak langsung, sebab hukum ini sangat berbeda dengan hukum apodiktif atau hukum absolut yang berlaku tanpa memandang orang dan situasi tertentu. Maka dari itu, ciri dari hukum kasuistik tersebut yaitu hukum ini berlaku saat syaratnya terpenuhi. Dan yang kedua yaitu dengan struktur bahasa yang khas, yaitu penggunaan kata apabila dan penggunaan kata maka. Di sini penggunaan kata apabila menunjukkan kasus yang ada dari suatu kejadian, sedangkan untuk kata makanya merupakan akibat yang terjadi dari kasus tersebut. Dan juga kata maka di sini bisa menunjukkan hukuman yang berlaku dari kasus di situasi tersebut. Contoh dari hukum kasuistik ini bisa kita lihat dalam Keluaran 21 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Pada ayat kedua di sini kita bisa lihat ada penggunaan kata apabila dan maka. Akan saya bacakan ayatnya. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ketujuh ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dan tidak membayar tebusan apa-apa. Dari ayat ini kita bisa lihat jelas bahwa ini merupakan hukum kasuistik, yaitu hukum yang dengan memiliki struktur kata yang khas, yaitu ada apabila dan maka yang merupakan akibat dari kasus yang terjadi. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa jelas hukum ini bersifat khusus, yaitu hukum ini hanya berlaku bagi tuan yang mampu untuk membeli budak dengan syaratnya yaitu mampu membiayai kehidupan budak itu, mampu membiayai kehidupan keluarga budak itu, dan juga penanggungannya itu selama 6 tahun. Jadi tidak semua orang dapat membeli budak Ibrani, sebab ada syarat-syarat tertentu yang harus mereka penuhi untuk membeli budak. Maka dari itu di dalam Keluaran 21 ayat 2 sampai 6 ini dikatakan atau berupa hukum kasuistik, yaitu hukum kasus, sebab telah memenuhi beberapa syarat tertentu.
Nah, peraturan ini tidak berlaku pada semua umat karena seperti yang sudah saya katakan tadi, semua umat atau semua orang tidak mampu untuk membeli budak Ibrani, tidak mampu untuk membiayai kehidupan budaknya selama 6 tahun. Belum lagi budak yang telah memiliki keluarga, telah memiliki anak. Nah, maka dari itu jelaslah bahwa hukum ini adalah hukum kasuistik sebab memenuhi syarat, yaitu dengan tuan yang harus mampu membiayai kehidupan budaknya, mampu membiayai kehidupannya sendiri. Dan juga pada ayat ini terdapat kata apabila dan maka yang merupakan kata sebab dan akibat dari apa yang dilakukan dari Tuhan tersebut. Karena hukum kasuistik merupakan hukum yang terjadi di dalam perjanjian lama, maka hukum ini masanya sudah selesai. Begitu juga dengan hukum absolut dan hukum-hukum lainnya yang telah kita sebutkan tadi. Hukum tersebut itu terjadi di dalam perjanjian lama, yang mana rentang waktu antara perjanjian lama dan masa kini itu sangat jauh. Namun dengan begitu bukan berarti hukum ini tidak berguna. Nah, apa yang boleh kita tarik pada saat ini yaitu nilai-nilai dari hukum tersebut. Hukum yang terjadi di masa perjanjian lama itu untuk sebagai role model kehidupan umat Allah, bukan? Maka dari itu pada saat ini kita manusia-manusia di zaman modern tetap bisa mengambil nilai dari hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel tersebut, yang mana sekarang firman Tuhan bukan hanya dikhususkan pada bangsa Israel, namun juga kepada kita setiap pribadi yang percaya kepadanya. Sekian video pembelajaran mengenai genre hukum dalam perjanjian lama ini. Biarpun hukum ini terjadi pada masa perjanjian lama, namun pada masa ini kita boleh menarik nilai-nilai yang terkandung dalam hukum tersebut untuk kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian semua yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video